Halo, apa kabar? Jadi, series adaptasi dari Netflix yang terbaru udah rilis, yang modelannya kayak series One Piece yang kemarin, sama-sama diadaptasi menjadi live action, yaitu Avatar: The Last Airbender. Aku adalah salah satu dari mungkin sekian banyak orang lain juga yang nungguin untuk rilisnya series ini, apalagi memang dari kecil itu aku udah sempet untuk nonton versi kartunnya, ya walaupun memang nggak berurutan banget mungkin, tapi aku inget kalau aku nonton itu sampai habis, jadi nggak seperti series adaptasi yang One Piece kemarin. Untuk series kali ini bisa dibilang aku ada sedikit bayangan lah, untuk mungkin karakter-karakternya itu gimana, atau mungkin ceritanya juga. Nah jadi, sebenarnya cerita dari series ini itu tentu akan masih sama dengan cerita dari versi originalnya, yaitu tentang perjalanan Aang yang diperankan oleh Gordon Cormier, dan juga teman-temannya, yaitu Katara diperankan oleh Kiai-Wention Tarbell, dan juga Sokka yang diperankan oleh Ian Owsley, yang pada intinya adalah untuk menjadikan Aang ini sebagai avatar yang sesungguhnya, yang seperti diharapkan oleh orang-orang. Tapi walaupun memang secara keseluruhan cerita itu masih sama, tapi bisa dibilang di versi yang adaptasi ini ada beberapa hal yang dirubah lah. Karena dengan jumlah episode di versi yang aslinya, di versi yang kartun yang harusnya ada 20, nah sedangkan di versi yang adaptasi ini jadi 8, maka menurutku akan wajar banget kalau misalnya ada beberapa hal yang akhirnya dirubah. Entah itu dari segi mungkin penyampaian ceritanya, atau mungkin dari segi plotnya itu sendiri, dan tentu mungkin juga karakterisasi yang jadi nggak terlalu panjang. Tapi secara keseluruhan, aku tetap puas lah sama versi yang live action ini. Harus aku akui, memang ada beberapa momen dan bagian yang aku sempat ngerasa kalau di bagian tersebut itu terlalu cepat atau terlalu padat. Yang lagi-lagi memang karena di versi yang kartun itu harusnya di bagian ini harusnya jadi 2 episode, tapi di versi yang ini kan cuma jadi 1. Jadi memang digabungin. Yang otomatis akan wajar juga kalau misalnya rasanya itu jadi padat banget. Cuman balik lagi, sebagai orang yang udah lama banget nggak nonton Avatar: The Last Airbender, ya kan? Yang tentu udah nggak akan inget sama semua ceritanya juga. Menurutku versi live action ini udah cukup lah. Mungkin itu untuk penonton lama sepertiku yang udah lupa sama ceritanya, atau mungkin untuk penonton baru juga yang belum pernah nonton sama sekali, untuk tertarik sama franchise Avatar ini. Ya walaupun jujur aja, sebenarnya selama nonton itu aku nggak terlalu peduli sama ceritanya. Karena menurutku kalau misalnya pingin tahu tentang ceritanya doang, menurutku ya mendingan nonton versi kartun atau versi animasinya aja. Karena kan toh pada akhirnya lebih lengkap juga. Jadi aku lebih tertarik untuk ngeliatin bagaimana eksekusi series ini dalam ngebawain dunianya secara utuh. Apalagi dengan tema ceritanya yang memang ngebagi suku-suku dari dunianya ini menjadi 4 elemen. Yaitu elemen api, elemen tanah, air, dan juga angin. Maka menurutku akan menarik sekali untuk kita sebagai penonton ngelihat bagaimana representasi kota mereka atau tempat tinggal mereka dengan elemen mereka masing-masing. Yang mana menurutku series ini berhasil banget dalam mendapatkan rasa tersebut. Rasa keajaiban dan rasa nyata yang kalau kita ngelihat adegannya, kita langsung ngerasa kalau sepertinya ini kota beneran ada. Aku suka banget dengan bagaimana semua kota di series ini digambarkan. Kalau misalnya elemennya itu adalah dari tanah, maka kotanya akan cenderung semua yang berhubungan dengan tanah. Kalau misalnya elemen sukunya adalah api, maka kotanya pun akan penuh dengan api. Dan kalau misalnya elemennya adalah air, maka akan seperti di kutub-kutub. Dan kalau misalnya adalah angin, maka akan banyak di awan-awan dan di atas gitu. Dan semuanya itu dieksekusi dengan sangat baik sama series ini. Dan tentu itu semua nggak terlepas dari hasil kerja tim efek ya. Karena menurutku semua efeknya itu mulus banget. Mulai dari hewan-hewan fantasi yang muncul di series ini, kayak misalnya bison terbang yang dinaiki sama Aang yang namanya apa, itu kelihatan real banget. Kemudian juga ada lemur yang namanya Momo yang bisa terbang itu juga kelihatan asli. Dan bahkan sampai ke detail-detail kecil, kayak misalnya bulu-bulu hewannya itu juga diperhatikan banget, ya kan? Dan pengaruh besar efek-efek ini juga terhadap setiap adegan berantem yang muncul di seriesnya. Karena kan seperti yang kita tahu, sebagai series yang isinya itu banyak menggunakan jurus-jurus, bahkan sesepele adegan Aang bermain-main aja itu kan juga mengeluarkan jurus, yang berarti juga menggunakan efek, ya kan? Apalagi untuk adegan-adegan yang penting. Adegan yang kemungkinan besarnya kita akan makin banyak ngelihat karakter-karakternya ini untuk harus mengeluarkan jurus-jurus mereka dari elemen mereka masing-masing. Yang tentu salah satunya adalah adegan berantem. Yang nggak usah dikasih efek-efek dulu aja. Bahkan untuk adegan-adegan berantem ini dari segi koreografinya, dari segi pengambilan gambarnya pun itu udah bagus. Kemudian ditambah dengan efek-efek ini, maka akan makin terasa menegangkan.
Apalagi semuanya ini juga ditambahi dengan penggunaan musik yang sangat tepat. Karena beneran pas banget antara musik yang digunakan dengan adegan yang lagi main gitu. Bahkan aku selama nonton itu, aku beberapa kali sempat merinding. Karena aku kagum banget. Dan jujur aja nggak nyangka dengan bagaimana bagusnya series ini dalam membawakan dan mengeksekusi dunianya untuk menjadi kelihatan nyata. Dan terutama ketika muncul momen-momen seru dan menegangkan yang seringkali juga dibarengi dengan musik yang pas gitu. Jadi akan makin terasa untuk momen epicnya dari adegan tersebut. Nah tapi, dengan semua hal-hal bagus yang sudah aku sebutin, tentu sebenarnya aku juga punya beberapa keluhan. Kayak salah satunya adalah perubahan penyampaian secara cerita. Tadi di depan aku udah sempat bilang kalau aku sebenarnya nggak terlalu peduli sama ceritanya. Tapi kalau boleh jujur, sebenarnya aku nggak terlalu suka dengan keputusan seriesnya ini untuk menaruh latar utama masalahnya ini di awal-awal dan bukannya di pertengahan series. Karena menurutku dengan ditaruhnya ini di awal, untuk orang-orang yang belum pernah nonton versi originalnya sama sekali, atau pada dasarnya nggak tahu ceritanya itu seperti apa, kemungkinan besar kita nggak akan tahu juga sama siapa-siapa yang ada di dalam seriesnya, yang otomatis juga nggak akan terlalu peduli sama karakter tersebut, ya kan? Nah tapi dengan ditaruhnya bagian yang sangat penting ini di depan, apalagi dengan adanya momen salah satu karakter yang juga bisa dibilang penting itu meninggal, aku sih sebagai orang yang sudah ngelihat pembangunan karakter di versi yang originalnya sih ya tetap sedih ya. Karena kan aku juga tahu kalau ini karakter emang penting banget dan seberapa erat hubungannya dengan karakter utamanya. Nah tapi kalau misalnya aku bayangin aku itu nggak tahu ceritanya sama sekali dan baru nonton di series ini doang, kemudian aku ngelihat adegan karakter yang meninggal itu tadi, sepertinya sih belum tentu dapat untuk perasaan sedih yang diharapkan. Karena ya gimana? Series baru aja mulai, tiba-tiba udah ada aja sesuatu yang sangat penting terjadi, terus ada karakter yang tiba-tiba meninggal, tapi kita juga belum terlalu deket sama karakter tersebut, jadi kayaknya sih nggak akan terlalu dapet untuk sedihnya. Dan bisa dibilang, cukup sering aku merasakan hal yang seperti di contoh itu tadi, yang momennya itu nggak dapet secara emosi ke penonton. Aku cukup yakin kalau sebenarnya masalah utamanya itu ya yang tadi aku sempat sebutin, yaitu ini series ceritanya terlalu padat, sehingga secara pembangunan karakternya pun jadi terkesan buru-buru. Ya tapi secara keseluruhan, walaupun secara cerita dan secara pembangunan karakter masih kurang, menurutku ini series menyenangkan sekali, seru, eksekusi untuk dunianya bagus banget, efek-efek untuk dunia dan karakter-karakternya juga kelihatan asli, terus acting dari para pemerannya juga lumayan, terutama yang memerankan karakter Sokka, yaitu si Ian Owsley. Itu menurutku bagus banget. Entah kenapa dapat aja karakter Sokkanya. Ya jadi silahkan tonton seriesnya, kalau misalnya kamu tertarik. Terutama kalau kamu penasaran dengan gimana dunia Avatar The Last Airbender dijadikan live action. Karena kalau dari segi cerita, tentu masih jauh lebih bagus versi kartunnya. Jadi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton, dan sampai jumpa.